Sebenarnya kadang-kadang unik juga ya kita mencoba sesuatu bukan karena kita yang merasa kita bisa, tapi potensi yang dilihat oleh orang lain. Ada penelitian di tahun 2022 nih dibuat oleh Ernst Young dibilang 76% perempuan pebisnis di Indonesia, ya ini spesifik di Indonesia, mengalami stres terkait pekerjaan. Malah mungkin memberatkan ya, Iya, menjadi tekanan. benar yang ada gini, suamiku gak peduli padaku. Jadi content creator, harus jadi editor, jadi talent, ya, harus jadi semuanya gitu. Karena mereka butuh untuk tampil di sosial media. Untuk membuat konten yang menarik, dia harus memperhatikan 3 hal ini. Hal yang dia suka, hal yang dia mampu, dan hal yang dia kuasai. Halo, selamat datang di dalam podcast Breakout. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan podcast kami. Tidak lupa kami tim Breakout mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran, semoga kita sehat dan sukses selalu di masa ke depan kita. Ya, bulan ini Kak Elin kita punya momen yang menarik. Di bulan April kita merayakan yang namanya Hari Kartini. Nah, Hari Kartini ini spesial karena 21 April itu adalah satu momentum besar bagi kaum perempuan bahwa perempuan itu tidak bisa disepelekan. Oh iya dong. Mereka punya sebuah kemampuan yang multitasking, punya potensi yang besar dan tidak artinya tidak bisa selalu di bawah kaum pria katanya. Saya walaupun saya ngomong begini sebenarnya saya agak tersinggung sedikit sebenarnya. Iya, saya mengagungkan perempuan sebenarnya. Nah, kali ini podcast kita akan berbicara tentang bagaimana kaum perempuan lebih meningkat lagi menjadi seorang womanpreneur. Oleh sebab itu topik kita pada hari ini adalah Be a Strong Womanpreneur. Nah, pembicaranya dong Kak Elin. Siapa nih kita nih narasumbernya? Wah, nah hari ini nih kita kedatangan pembicara yang luar biasa, Coach Lika. Yes. Apa kabar Bang Ivan? Luar biasa, senang sekali bisa hadir. Fresh ya, kalau kemarin-kemarin di podcast kita tuh laki-laki semua, baru kali ini loh perempuan. Sengaja nih saya datang pakai pink biar mengingatkan Bang Ivan kalau girl power ya Kak Elin ya. Betul, Ya kan memang. kita perempuan multitasking ya, pakai warna pink lebih feminim. Kalau kita lagi keluar maskulinnya warna apa kali Kak? Bisa biru, navy, bisa coklat tua. Jadi gitu. Jadi sekarang kita berbicara khusus kepada kaum Kartini. Iya. Jadi mohon maaf Kartono hari ini kita Melipir mendengarkan. dulu ya, melipir dulu. Kartono minggir dulu. Kartono melipir dulu. Sama Coach Lika nih, seorang trainer dan juga coach ya, karir coach ya. Boleh ditampilin dong ininya. Wah. Apanya nih? Dengan Instagram 232.000 follower. Wah. Wow. Ya. Dan juga di sini banyak sekali career coach, self growth coach, dan juga yang saya sering lihat konten-kontennya yaitu tentang personal branding ya. Itu sangat menarik Kak Ivan ya. Ya nonton, ikuti ya, follow terus. Lika. Oke, itu ada nama saya tuh follow. Oh, tuh. Baik, Kak Elin dulu dah nanya Ya, deh. mau nanya apa? Kartini pertama dulu, Oke. lady first. Terima kasih Pak Kartono ya. Jadi kalau Coach Lika ini kan trainer dan juga coach. Apa nih yang kenapa memilih menjadi trainer dan coach? Oke, kenapa memilih jadi trainer dan coach ya? Awalnya saya jadi trainer tuh sejak sekitar tahun 2000-an awal. Gitu. Waktu itu saya jadi fasilitator di sebuah sekolah modeling Bang Ivan. Jadi saya itu mantan model, saya juga MC, jadi pembawa acara televisi, dan agensi saya yang dulu tuh dia baru buka sekolah modeling. Dan dia melihat potensi saya bisa ngajar katanya. Gitu. Oke, jadi saya mengajar di sekolah modeling untuk mengajar mengenai komunikasi, mengajar mengenai percaya diri. Dan kebetulan itu memang sudah ada modulnya karena dia license dari luar negeri. Jadi saya belajar menjadi trainer di situ karena dianggap mampu. Jadi sebenarnya kadang-kadang unik juga ya kita mencoba sesuatu bukan karena kita yang merasa kita bisa, tapi potensi yang dilihat oleh orang lain.
Nah, jadi perempuan-perempuan di sekarang tuh juga harus peka nih dengerin masukan-masukan dari orang-orang di sekitarnya karena bisa jadi itu merupakan karir yang dia sebenarnya nggak pikirin sebelumnya. Saya nggak pernah mikirin saya jadi trainer. Saya maunya kalau bisa jadi model terus, jadi MC, honornya juga sekali datang langsung dibayar gitu ya. Tapi ternyata ada peluang lain yang orang lihat dari potensi saya. Nah, sejak awal tahun 2000 itu saya jadi trainer, fokus di pengembangan diri, fokus di people development, komunikasi, dan mulai tahun 2018 saya menambah kompetensi saya menjadi seorang professional coach. Jadi saya mulai jadi career coach tahun 2018 sampai sekarang. Kalau ditanya kenapa, nah ini unik juga sih. Kenapanya adalah karena waktu saya diminta jadi fasilitator itu, sebelum saya jadi trainer dalam korporasi dan semuanya, saya mulai mendapatkan bahwa ada ibu-ibu yang datang ke saya bilang, "Miss, makasih ya anak saya jadi percaya diri ini sekarang. Kalau dulu diajak pergi juga cemberut-cemberut, sekarang dia sudah lebih happy, bisa menemukan dirinya dia." Dan saya merasa, ternyata bisa merubah seseorang atau membantu seseorang itu berkembang, itu nyaman untuk saya dan saya senang ternyata gitu. Saya nggak pernah membayangkan bahwa ada orang bilang, "Terima kasih ya Miss, berkat kelasnya Miss, anak saya jadi begini, saya jadi begini." Di rumah pun dia jadi lebih happy. Dan saya sudah menyentuh dua manusia saat itu ya, anak itu dan ibunya gitu. Dan saya merasa, oke, saya mau menyentuh lebih banyak orang lagi nih. Dan saya ingin belajar lagi jadi trainer seperti apa. Jadi coach juga begitu. Saya ingin lagi menyentuh lebih banyak orang lagi. Dan kenapa kalau ditanya ya kontennya pose gitu ya, ibu-ibu, branding. Karena bagi saya perempuan atau ibu itu adalah tiang dari keluarga. Dan keluarga itu adalah bagian terkecil dari negara gitu. Negara ini untuk jadi besar, ternyata keluarga itu harus kuat, harus happy, harus bahagia, orang-orang di dalamnya quality otaknya itu juga harus SDM-nya juga baik sehingga negara juga makin baik. Dan saya lihat kayaknya ibu tuh adalah peran terbesar di situ gitu. Dan bagaimana saya mau jadi content creator, bagaimana saya mau jadi trainer yang fokus ke women empowerment karena saya merasa saya ingin menyentuh lebih banyak fokusnya ke perempuan tadi, ke ibu-ibu tadi, women entrepreneur tadi. Karena dengan saya bisa menyentuh mereka, mereka bisa menyentuh anak-anaknya, bisa menyentuh orang-orang di sekitarnya. Dan efek dari memberi makna pada orang lain akan jadi lebih besar. Jadi itu awalnya kenapa saya jadi trainer, lalu kemudian jadi coach. Jadi awalnya model, model terus bisa jadi trainer. trainer. Masalah kamu jadi model apa, Lin? Itu masalahnya. Iya ya. Bisa. Ternyata enak ya jadi model tuh tinggal cekrek gitu. Iya, bayangan saya mau sampai tua kayak gini gitu ya. Ternyata tidak ya. Mulai kalau casting usia 30-an tapi anak 20-an ikut casting. Ya terang aja dia yang menang ya. Mukanya kan lebih kenceng. Mulai gelisah nih mama nih ya. Ngapain lagi ya aku? Ngapain lagi gitu. Kaum emak-emak ya. Iya. Tentunya karena kita membahas kaum mama itu kan sekarang sebenarnya bukan berarti nggak mampu. Iya. Pasti punya potensi kesempatan juga, apalagi menjadi seorang entrepreneur. Iya. Banyak loh mereka pengen jadi entrepreneur. Kita juga di CNI itu banyak para wanita, para ibu-ibu, bahkan bisa menyekolahkan anaknya dari hasil usahanya di CNI ini. Ya, dan mungkin Coach Lika bisa kasih masukan ya, tips ataupun apa. Kenapa sih dan bagaimana sih mesti siapkan para perempuan ini untuk bisa menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha? Biasanya gini ya, orang tuh mulai bikin usaha biasanya gini, bisanya masak, jualan makanan, dia bikin. Bisanya misalnya bikin baju, dia jahit baju, dia jual ya. Kalau dilihat dari teori ekonomi itu tradisional ekonomi market sebenarnya ya. Dan dia menggunakan mindset tradisional ekonomi mindset. Dan dia ya yang dia tahu itu berdagang, jualan gitu kan, bikin barang jual, buka toko jual gitu. Tapi sekarang kita sudah masuk ke namanya digital economy mindset Bang Ivan. Ya. Dimana yang namanya digital economy mindset itu kita tidak harus kita yang memproduksi produknya, tidak harus kita yang bikin gitu, tidak harus kita yang bangun tokonya gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan digital economy mindset itu. Sosial media kan sekarang banyak ya. E-commerce juga bisa pilih mau yang hijau, kuning, merah, biru ya kan. Kita bisa memilih situ. Sosial media pun demikian. Ada Instagram, ada TikTok, ada LinkedIn dan sekarang bahkan LinkedIn juga masuk untuk orang berjualan di situ, Bang. Berjualan produk-produk digital. Jadi dengan memahami itu, memang traditional economic mindset itu yang paling mudah, yang paling banyak diketahui. Tapi para perempuan di sana mesti memahami. Sekarang udah masuk ke digital economic mindset. Kita nggak bisa hanya
memanfaatkan keahlian kita dan menjual produk yang kita buat saja. Tapi kita bisa membesarkan atau melebarkan sayap kita dengan memanfaatkan digital economy mindsetnya ini. Di mana kita nggak usah punya pabrik sendiri, bisa memanfaatkan mungkin dengan CNI bisa jadi affiliate atau apa. Itu kan sebenarnya menggunakan digital economic mindset. Ya. Dan juga orang misalnya bikin content creating gitu ya, bahas mengenai misalnya rumah gitu, dekorasi kan banyak ya, akhirnya dia jadi jualan, affiliate barang-barang. Nah itu adalah orang-orang yang menggunakan digital economic mindset. Satu itu dulu, jadi jangan terpaku bahwa berbisnis itu adalah bikin barang jualan. Oke. Banyak banget peluang-peluang bisnis di luar sana, itu aja dulu yang saran dari saya yang ibu-ibu harus pahami. Dan tidak lebih sulit, digital economic mindset itu tidak lebih sulit dari traditional economic mindset, malah lebih mudah kalau kita tahu caranya gitu, tahu mulainya dari mana. Semakin dipermudah. Tapi Ya. kan gini nih, Coach Lika, Ya. ngomong sekarang bisa ke digital economic mindset gitu. Tapi masalahnya kan kalau ibu-ibu, emak-emak ini kan terkenal dengan kalau emak-emak tuh gaptek, nggak Ya, apa sih, betul. nggak bisa masalah digital tuh kayak lebih canggih laki-laki gitu ya. Tapi Ya, kalau iya, iya, mencret iya. kamera sih bisa. Itu juga nggak dipercaya kadang Iya. kalau laki-laki yang gini, foto sekali cekrek Iya, udah iya, gitu gini. iya. Bohong-bohong coba mana bagus apa enggak gitu Betul, kan ya. betul, Nah, betul. cuman kalau kita ngomong digital ini kan eh, banyak kan katanya kalau wanita nih lebih gaptek lah apalagi emak-emak gitu. Nah, ini gimana nih tipsnya supaya Ya. apa gimana Coach Rika ini akhirnya bisa main di Instagram dan lain sebagainya ini. Oke, nomor satu adalah you are what you think you are. Kalau kamu pikir kamu gaptek, ya you'll be gaptek. Kalau kamu pikir saya gaptek tapi saya mau mengembangkan kemampuan saya untuk saya bisa menguasai teknologi ini dan saya I'll do whatever it takes. Saya akan melakukan apapun. Then you'll get savvy mindset, digital savvy mindsetnya datang. Jadi mulai dari situ dulu. Mulai dari menentukan untuk jadi smart digital ini saya akan dapetin apa sih? Tujuan, menyadari dulu tujuannya. Ngapain sih orang capek-capek, bener nggak Bang Ivan? Orang capek-capek latihan olahraga, lari-lari, mau apa? Oh dia mau ikut half marathon atau mau ikut maraton kali. Ya udah dia semangat lah bangun jam 5 pagi gitu ya. Dengkul sampai lemas-lemas dia tetap lakukan karena dia ingin sesuatu. Nah, jadi untuk si ibu ini tadi dia harus punya tujuan, dia harus punya alasan yang demikian kuat sehingga kesulitan belajar digital, kesulitan jualan, kesulitan cari klien itu jadi nggak berarti buat dia karena tujuan dia lebih penting. Biasanya kalau saya mengencourage mereka nih para womenpreneur atau para pebisnis, saya bilang apa sih satu hal yang kamu nggak bisa hidup tanpa itu? Bisa selalu bilang kayak keluarga. Kenapa keluarganya? Apa yang kamu inginkan dengan keluarga kamu? Saya ingin keluarga saya punya ekonomi yang lebih baik. Biar apa? Biar dia dapat pendidikan yang lebih baik. Untuk apa gitu? Agar dia bisa bersaing nanti di pasar waktu dia bekerja. Jadi hal-hal kayak gitu kita gali ke dalam diri kita sehingga kita bilang saya tuh nggak bisa berhenti sekarang karena anak saya membutuhkan saya untuk memberikan dia pendidikan yang terbaik. Saya nggak bisa berhenti sekarang karena saya mau anak saya ini jadi sehat dengan gizi yang saya berikan dengan uang yang saya dapatkan dari bisnis saya. Nah yang kayak gitu tuh harus ketemu dulu tuh. Oh, motifnya harus muncul. Oke. Harus dicari gitu. Karena kita kalau bilang jualan nih barang pengen laku, biar apa? Ya biar dapat duit. Terus duitnya buat apa? Ya nggak tahu juga ya. Ujung-ujungnya belanja online ya kan? Habis aja duitnya. Sama kayak kita arisan nggak Kak Elin? Arisan tiap bulan dapat ya? Jadi apa Kak Elin? Ya buat belanja. Belanja aja. Ya kan hilang aja gitu. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, clear. Oke uang arisan mau dipakai untuk apa nih? Misalnya kita mau jalan-jalan bersama teman-teman di akhir tahun. Ya semangat Ya, bayar semangat bayarnya. Ininya juga ketemu karena sudah punya tujuan. Nah sama seperti berbisnis juga seperti itu. Satu kita harus punya tujuan yang lebih jelas. Lalu yang kedua adalah tahu cara menjalankan bisnisnya. Nah masalahnya nih emak ini kalau dimulai dari tahu dia takut. Gitu. Ya. Atau akhirnya gini, ya udahlah hajar bleh kan ada tiba gitu ya. Oh udah deh LMGA deh. Ya hajar aja deh. Nanti lihat nanti aja itu nggak bisa juga. Bisnis ini nggak hanya sekedar karena saya bisa saya akan lakukan. Nggak bisa pakai feeling aja. Gitu. Semua tuh harus diperhitungkan dong. Harus ada rencananya. Ya, harus ada pengelolaannya dulu. Kenapa enggak kalau kita hanya coba-coba aja satu. Kita bisa energi kita habis untuk sesuatu yang nggak ada arahnya.
Yang kedua juga kita bisa jadi ya tergilas sama persaingan-persaingan yang lain gitu. Dan bisa jadi juga kita tuh karena kita tuh hanya mengendalikan kayaknya dulu gini deh, kayaknya kalau ini tuh caranya gini deh. Sementara kita nggak punya ilmunya, ya kan otak manusia juga terbatas ya. Kita kan harus ngisi terus nih, harus belajar terus. Sementara kita cuma taunya itu dan kita lakukan itu terus ternyata tidak berhasil, karena cuma feeling doang ya nggak akan berhasil. Nah itu juga mesti ibu-ibu. Bicara feeling ya, kan feelingnya perempuan itu katanya paling peka ya. Intuisi. Oh intuisi ya. Iya. Jadi ketahuan gitu loh. Iya. Kalau suaminya apa gitu. Nah itu betul. Kita FBI. Nah ya itu. Pernah ketangkep Pak. Belum ya, jangan sampai ya. Ya, intuisi oke. Intuisi itu baik untuk memandu kita, mengarahkan diri kita ke arah yang jadi fokus kita. Tapi dalam menjalankan bisnis, intuisi saja tidak cukup. Harus punya skillnya, harus punya keahliannya, harus punya step-stepnya, langkah-langkahnya seperti apa. Dan itu semua bisa dipelajari sih. Yang pasti satu, kita tuh nggak bisa gini, saya mau jualan flower honey gitu. Karena semua orang suka honey nih, semua orang suka madu. Kita kalau mau bikin branding yang kuat, pengen juga masuk ke market yang kuat, kita juga harus melakukan analisa. Berapa orang sih yang suka madu? Misalnya. Apakah perempuan atau laki-laki? Kalaupun perempuan, dia gunakan madu itu untuk apa ya? Kalaupun itu biasanya dia beli madu untuk sarapan atau makan siang atau apa ya. Nah hal-hal gitu, data-data analisa itu bisa jadi modal kita untuk kalau kita bikin konten. Misalnya Dan kita, itu bisa di-googling. iya bisa dicari gitu kan. Dan itu contohnya. Lalu misalnya kita bisa juga mengadakan survei kecil-kecilan mengenai perilaku konsumen kita. Tadi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh biasanya kalau beli di mana ya? Apakah dia suka beli di online? Apakah dia suka beli di toko? Apa dia lebih suka kalau di arisan, di jembreng, di meja gitu ya? Kan kalau ibu begitu Bang. Jual daster semua beli, semua beli. Kalau misal arisan ibu-ibu itu begitu. Iya. Udah habis kumpul duitnya, habis Keluar itu jajanan, nah jualan. Nah itu kita memahami juga perilaku konsumen kita. Dan itu kan perlu bisa dipelajari. Nah dari situ kita jadi, badan kita kan energi ya. Kalau kita nggak tahu arah energinya kemana, jangan deh kita lelah gitu, capek. Nah berbisnis juga seperti itu. Kalau kita melakukan hal sesuatu, kita yakin, kita punya tujuan kuat, kita bisa. Tapi arahnya salah, kan cepet capek. Ya, setuju sekali. Kalau udah capek, jadinya juga kita bisnis itu kan kayak mobil ya, yang butuh alat, butuh transportasi, butuh bensin. Nah bensin kita itu adalah energi yang kita punya gitu. Dapat dari mana? Dapat dari duit yang dihasilkan di bisnisnya. Kalau kita udah kanan kiri nggak ada uangnya kan bensinnya juga lama-lama nyeng mobilnya juga. Tapi kan suka perempuan baperan. Ya. Kadang-kadang kalau ditolak nggak dibeli, jadi langsung gue catet nih ya. Awas ya, besok ngawarin kue nggak gue beli loh. Pengalaman lah. Pengalaman lagi. Ya benar. Makanya dari itu si pebisnis ini juga harus menyadari bahwa berbisnis itu tidak hanya dibutuhkan skill manajerial, tapi juga skill mengelola emosinya dia. Kita bilangnya emotional intelligence, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dia juga harus dia olah. Karena yang membuat dia dalam tanda kutip waras itu adalah kecerdasan emosional dia. Bisnisnya bludak kan suka ada ya di TikTok atau di mana yang tiduran di duit gitu ya nggak? Wah gitu, barang-barang atau ini gitu. Dan ternyata juga kalau dia setahun 2 tahun bisnisnya ternyata tidak berkembang. Jadi walaupun bisnisnya growing, walaupun ada uangnya, kalau kecerdasan emosionalnya dia tidak siap, ternyata juga bisnisnya nggak berjalan. Jadi si perempuan ini juga harus menyadari bahwa dalam berbisnis tidak hanya kemampuan manajerial, tidak hanya kemampuan mengelola uang, mengelola produk atau mengelola pekerjaannya, tapi dia harus mengelola emosinya sendiri, dirinya sendiri. Karena dia itu adalah modal terbesar dari bisnisnya. Bisnisnya tidak akan jalan kalau si perempuannya ini mogok, benar nggak? Mogoknya dalam arti apa? Burnout, stres, atau lelah aja gitu. Kan sekarang modelnya gitu tuh, orang sakit GERD, mulus-mulus, nggak tahu kenapa, ke dokter semua sehat, atau badan kok sakit-sakit, atau kenapa pusing kepala nggak hilang-hilang berhari-hari, itu sebenarnya adalah efek dari stres yang diakibatkan oleh tidak mengelola energi dalam tubuhnya karena sibuk memikirkan bisnisnya. Harus konsumsi flower honey. Nah, oh gitu ya. Oke, siap.
Seperti itu, Ya, Bang. menarik ya. Ya, seperti itu, Apalagi kan seperti itu. kalau yang tadi lelah, burnout gitu kan. Wah, Mhm, ini udah sibuk mikirin bisnis gitu kan ya. betul, Terus juga kan ada keluarga yang harus diurus gitu. benar. Nah, ini gimana nih Ya, untuk bisa keluar dari ketika kita lagi ditekan ya, di ya. bisnis gitu kan, bisnisnya lagi maju tapi kan pasti karyawannya jadi tambah Betul. banyak, tambah pusing gitu. Nah, terus harus membagi waktu dengan keluarga. Gimana Mhm, tipsnya mhm. supaya Itu, Iya itu itu, seimbang? termasuk cara betul. menghadapi suami di rumah mungkin ya. Iya, Iya, Jadi, betul berarti suami banget. rewel ya. bukan saya. Bukan saya. Iya. Itu ada penelitiannya Kak Elin. Jadi ada penelitian di tahun 2022 nih dibuat oleh Ernst Young dibilang 76% perempuan pebisnis di Indonesia ya, ini spesifik di Indonesia, mengalami stres terkait pekerjaan. 76% itu banyak loh. Wah, banyak banget. Banyak loh. Dan 65% merasa itu tadi sulit menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga. Jadi kalau Kak Elin tanya seperti itu memang faktanya, itu memang kejadian dan womenpreneur sekarang memang mengalami itu dan iya 76% yang sulit, 65% yang tidak bisa menyeimbangkan. Dan ini sebenarnya berhubungan sama ada teori namanya role theory atau teori peran. Pada saat si perempuan ini kan melakukan multi peran ya, jadi ibu, jadi istri, jadi pebisnis, jadi tukang angkat barang, jadi packing, berbagai peran ini. Pada saat dia merasa dia tidak bisa memenuhi perannya full sebagai seorang wanita, ibu tadi misalnya. Misalnya anaknya performance dia nggak bisa datang karena dia sibuk. Atau suaminya sakit di rumah sakit dia nggak bisa nemenin karena dia mesti ngurusin kerjaannya. Pada saat dia tidak bisa memenuhi perannya itu, si manusia ini secara tidak sadar role-nya dia mulai terkikis dan itu mulai memberikan makin banyak beban terhadap dia. Jadi dia ngerasa, aduh rasa bersalah karena nggak datang. Nah, itu bisa malah menambah beban. Jadi caranya gimana? Ya dia harus reflect dulu. Dia harus menyadari bahwa memang keputusan dia mengambil keputusan jadi seorang entrepreneur dengan berbagai hal yang akan dia alami akan menimbulkan berbagai eh, hal yang harus dia kerjakan ke depan sana. Mulai dari situ dulu. Jadi jangan berpikir mau berbisnis nih biar dapat duit. Duitnya itu gak langsung datang, Bu. Ya. Instan ya. Iya, duitnya itu gak instan. Karena apa? Efeknya kalau dia tidak bisa menyeimbangkan antara bisnis dan keluarganya, satu pasti dia stres. Apa sih stres ujung-ujungnya? Jadinya kurang tidur, makan juga biasa gitu ya, jam 1 siang belum makan, baru makan jam 4 sore, atau bahkan nanti sekalian makan malam aja gitu. Dianggap menyingkat waktu atau biar hemat waktu tapi kan badan rusak dong gitu loh, dan istirahat juga kurang gitu. Belum lagi dia jadi uring-uringan di rumah, sama keluarga, sama anak, sama suaminya lagi bolak-balik nanti, ini lagi, itu lagi, atau anaknya, kok mama nggak datang lagi? Nah, menimbulkan juga ketidakserasian dalam keluarga. Dan juga itu dia nggak sadar itu merupakan tumpukan dari rasa bersalah dia yang bikin dia malah jadi nggak fokus dalam bekerja. Jadi keseimbangannya itu harus dijaga. Jadi kalau memang mau berbisnis, Ya. alangkah baiknya benar-benar dikomunikasikan, Betul, betul, ya, betul. ngobrolin dulu, Iya, begitu ya, iya, bakalan begini konsekuensinya, kira-kira menerima iya, apa tidak, begitu ya. benar. Karena selain efek ke keluarga dan ke dirinya dia, itu juga efeknya ke bisnis. Kan gimana dia bisa fokus mengerjakan bisnisnya kalau dia kepikiran anaknya. Gimana dia bisa kreatif mengembangkan produk-produk terbaru atau mengembangkan ide-ide cara menjalankan bisnisnya kalau otaknya dia kesita memikirkan hal-hal yang belum beres di rumah kayak gitu. Ah, memaknai apa nih kita melakukan bisnis ini untuk apa sehingga Betul, perasaan bersalah itu enggak bertumpuk-tumpuk ya. betul, betul. Ya ada tipsnya sih. Yang satu yang pasti seperti Bang Ipan bilang tadi harus keterbukaan, harus terbuka. Mm. Jadi targetnya apa nih? Dan target ini akan membuat kita sebagai perempuan akan melakukan apa itu harus dikomunikasikan juga gitu. Saya targetnya begini-begini, tapi nanti akan begini. Ini gimana gitu dengan pasangan, dengan anak-anak misalnya. Berikan jangka waktu gitu. Dalam misalnya sebulan ini mama lagi banyak kerjaan nih, atau lagi banyak project nih, kayaknya akan banyak meninggalkan rumah. Kamu bantu ya gitu. Suami juga gitu, gimana bisa jemput anak-anak atau bisa bergantian atau apa, jadi komunikasikan itu di depan sebelum mengalami hambatan atau mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Yang komunikasi terbuka, yang pasti adalah kita harus belajar yang namanya delegasikan tugas. Kalau dulu tuh kita
bekal makanan tuh harus mamanya yang bikin kan, Iya. yang sentuhan cinta mamanya kan gitu ya. Mama tuh harus masak, jadi yang ada dia capek-capek seharian sampai rumah bela-belain dia masak Betul, karena menurut dia harus ibunya yang masak. Yang ada dia makin drain, makin capek. Nah, kan sebenarnya bisa didelegasikan. Bisa beli catering, bisa langganan lah, atau mbaknya diajarin masak atau apa ya. Delegasi dan kolaborasi kan memudahkan dia untuk meringankan tugasnya dia. Yang pasti itu juga sama gunakan teknologi Bang Ivan, Kak Elin. Teknologi dalam pengaturan jadwal. Misalnya kita bisa bikin Google Calendar yang seluruh keluarga tahu mamahnya lagi ngapain, di mana dan Ya. siapa. Jadi masing-masing juga bisa komunikasi lewat WhatsApp group misalnya gitu. Hal-hal sedemikian yang harus dimaksimalkan untuk memudahkan koordinasi. Jadi Ah. itu. Jadi itu yang membuat harusnya kalau womanpreneur pengen lebih kuat itu benar-benar terdukung semua di dalam satu Iya, keluarga. karena nggak bisa, it takes a village gitu kan. Jadi kalau misalnya dia diam-diam begitu malah mungkin memberatkan ya, Iya, menjadi tekanan. benar yang ada gini, suamiku Ya, bener. nggak peduli padaku, aku nih gitu kan, Terus bayar listrik udah 3 bulan bayar sendiri gitu kan, yang ada bete dia. ya, Komunikasi terbuka dan juga pendelegasian ya, Ya. penting ya supaya Tinggal nggak dikasih tugas. burnout sendiri, mentang-mentang multitasking semuanya mau dikerjain sendiri akhirnya Cap- jadi tapi capek. saya Lelah, menarik ya. loh. Begini, Ya. karena sekarang ini banyak sekali juga perempuan yang sudah mulai mengeksplorasi dirinya dengan media sosial, dengan TikTok, dengan Ya. sosmed lah ya, semuanya Instagram. Justru sebenarnya membuat satu konten-konten yang lucu Iya. dan finally suaminya ikutan gitu. Dibayar gak tuh pertanyaannya ya, dibayar gak tuh? Bikin satu drama-drama kecil gitu kan. Iya. Dia ikut gitu loh. Ya. Nah, ini sebenarnya peluang tidak buat perempuan termasuk juga keluarga. Ya itu kan jadi konten creator ya. Mm-mm. Jadi konten creator pasti bisa jadi peluang karena gini. Sekarang kalau namanya bilang mau jadi pebisnis, dulu orang pikir pebisnis ngurusin bisnis, Mm-mm. dagang. Sekarang tidak. Harus jadi konten creator, harus jadi editor, harus jadi talent, ya, harus jadi semuanya gitu. Karena mereka butuh untuk tampil di sosial media. Hmm. Jadi si womanpreneur ini bisa tetap fokus di bisnisnya, tapi dia juga bisa membangun jaringan di sosial media dengan jadi konten creator. Gitu kan. Nah pertanyaan sekarang kan tadi menguntungkan apa enggak? Pasti menguntungkan. Kalau enggak mereka enggak bikin kayak gitu Bang. Enggak semua, mulai dari Tia Arestia sampai Meli. Siapa tuh yang MC yang perempuan yang suaminya botak tuh yang bule? Oh si Melanie. Melanie Ricardo ya. Dari Tia Arestia, Melanie Ricardo, semua suami-suami dibawa tuh untuk bikin konten. Ya bayangkan gitu. Berarti kan ada peluangnya dan ada bisa jadi bisnis juga di situ gitu. Oke. Dan yang mesti diingat adalah konten yang kayak gimana yang dicari orang. Dengan dia sebagai seorang pebisnis, sisi mana yang dia bisa masukkan untuk bisa jadi content creator yang menarik gitu ya, yang bisa membuat orang tergerak untuk mengikuti dia. Jadi kalau saya selalu bilang mereka tuh untuk membuat konten yang menarik dia harus memperhatikan 3 hal ini. Hal yang dia suka, hal yang dia mampu, dan hal yang dia kuasai. Oke nih. Itu harus fokus gitu. Jadi nggak hanya sekedar, kemarin saya lihat ada yang ngomongin tentang perdebatan suami istri, saya bikin konten tentang debat suami istri. Mana ada yang lihat konten tentang pose-pose mama-mama, saya ikut bikin. Sebenarnya saya ada yang lihat pose lucu-lucu, karmalogi gitu ya, yang bercanda-bercanda saya ikut bikin. Nggak bisa, kita harus memperhatikan 3 hal ini. Mana yang kita memang suka, mana yang kita memang mampu, mana yang kita memang kuasai. Sehingga konten kita itu memenuhi orang dengan kebutuhan yang memang sesuai dengan kita punya. Ibaratnya kita tuh dokter kulit, bisa nyembuhin jerawat. Yang kita cari adalah orang yang berjerawat, bukannya orang lagi sakit pinggang, bener nggak? Karena kita nggak tahu cara menyembuhkan orang sakit pinggang, ya kita tahu menyembuhkan orang berjerawat. Nah bikin konten juga sama kayak gitu. Apa yang kita suka, apa yang kita mampu, apa yang kita kuasai, lalu cari bagaimana kita bisa menyampaikan kemampuan kita, kesukaan kita, dan penguasaan kita dalam bentuk storytelling, dalam bentuk konten, dalam bentuk cerita. Kenapa begitu? Karena otak manusia tidak dirancang untuk, kenapa kita kalau baca buku suka capek, bosan. Kalau Bang Ivan kenapa? Ngantuk. Ngantuk. Ya boring. Kayak nggak nangkep ya. Iya. Kalau Kak Elin, Itu mulai lagi dari mulai atas. lagi dari atas lagi. Ya, Kalau Kak Elin biasanya kalau baca lama-lama kendalanya apa?
pengen buru-buru tahu ending-nya, Pengen buru-buru kadang tahu suka baca ending-nya. dari belakang. Ya, baca dari belakang. Tapi kalau kita nonton video atau nonton film, kenapa kita menikmati? Kita nonton terus lebih menikmati kenapa? Karena satu arah sih kayak udah Visualnya. Ada visual. visualnya, ya, ada flow-nya. Nah, otak manusia memang tidak dirancang untuk menerima masukan impuls data dengan tulisan yang statis. Dia dirancang untuk menerima cerita. Itulah kenapa anak kecil dari kecil storytelling kita bacain ya kan, mau tidur yuk mama bacain cerita, kan dari orang zaman dulu kan sudah melakukan itu. Karena otak manusia memang belajar dari mendengarkan cerita. Dia akan lebih mudah. Memang sudah seperti itu. Jadi kita manfaatkan. Memang manusia itu bisa lebih mudah menerima cerita dibanding menerima informasi secara statis. Kita gunakan itu. Jadi apa yang kita mau, yang kita suka, kita mampu dan kuasai tadi kita bentuk dalam cerita. Nah ceritanya itu kita buat jadi konten. Kontennya ini kita cari yang bisa memberikan solusi untuk mereka. Jadi kalau abang bilang gimana, saya mau bikin konten yang menarik. Ya bikin konten yang bisa memberikan solusi pada masalah dia. Contohnya tuh pose ya. Bang Ivan cerita sama saya katanya senang banget lihat ide pose untuk mama karena para suami katanya suka dibully sama istri-istrinya saat mengambil gambar misalnya gitu. Jadi problem saya memberikan solusi pada orang-orang yang mau mengambil foto dengan pose yang dia nggak tahu. Jadi saya datanglah memberi ide foto pose. Dia datang ngelihat saya dan dia akhirnya suka dan dia mungkin follow saya akhirnya. Karena dia berharap Mbak Lika besok-besok kasih ide yang lain lagi. Jadi bikin konten tuh gitu Bang. Biar menarik, kita cari tahu kita bisanya apa, lalu kita cari tahu orang-orang yang di luar sana tuh bisa saya bantu dengan ilmu saya yang mana. Wow. Ya sama lah ya kalau saya misalnya buat konten ini nih sedikit promosi nih ya. Ini kebetulan U23 lagi menang ya masuk semifinal. Kita punya produk juga dan ini di endorse bukan di endorse saja tapi memang kita bekerja sama dengan Sintayong langsung ya dari Korea. Ya, sedikit olesan sudah bisa membantu meredakan masalah pinggang, otot. Aduh, itu buat remaja jompo kayak kita ya. Iya. Kuasai bola, kita lakukan, kita tahu kan, kita suka kan. Kemudian apa yang kita tahu tentunya tentang masalah otot, masalahnya kalau misalnya mau olahraga sudah mulai harus dikasih sedikit pemanasan gitu ya, tinggal bikin deh ceritanya. Wah ini sebenarnya gampang sekali ya bikin dengan produk dengan berdagang seperti itu. Bisa dibikin video-video testimoni klien misalnya atau pelanggan gitu, atau kita sendiri juga bisa gitu. Kita bisa menceritakan manfaat apa yang saya dapatkan dengan memakai produk ini. Itu di awal aja kita udah ngomong Bang. Orang tuh kayak kadang-kadang suka mau dengarkan ini untuk mendapatkan manfaatnya. Orang sekarang udah nggak sempet. 3 detik pertama tuh harus dia langsung tahu. Dapat dengan pakai produk ini kamu dapetin ini di depan, atau saya hilangkan ini karena dapetin itu harus di depan gitu. Karena orang tuh udah nggak ada waktu nungguin sampai belakang. Kita dulu suka berpikir mau tahu cara pemberiannya, simak video sampai habis, dilewatin. Jadi untuk membuat konten itu menarik 3 detik pertama kita harus sudah punya nge-grab sesuatu dulu catch-nya. buat Grab catch-nya bisa dari manfaat yang kita mau berikan, atau hal apa yang sudah saya dapatkan di sini, atau hal apa yang merupakan impian dari orang yang mau membeli produk kita. Nah, itu tuh harus di depan gitu. Nah dari situlah baru kita bisa nge-grab orang. Saya tuh tertarik dengan Coach Lika itu karena saya lihat satu konten bagaimana perempuan itu berfoto begitu ya. Dan ini menjadi masalah kami kaum laki-laki suami yang memfoto istrinya. Serba salah ya Bang ya. Dari sisi kanan kiri atas bawah. Posenya jadi yang salah yang motret apa yang memang dipotret gitu. Yang motret lah. Yang motret lah tetap. Boleh nggak kasih? Tetap. Boleh nggak Coach Lika kasih gambaran di sini ya? Boleh ya. Tolong kamera dong, minta tolong disiapin ya Coach Lika. Ya. Coach kira-kira 3 pose yang harus dilakukan kalau 3 pose Supaya gimana supaya saya kelihatan langsing. supaya kelihatan bagus gitu ya. Kelihatan misalnya. bagus. Misalnya foto Kak Elin ya. Kak Elin Kak Elin mana coba Kak Elin. Elin. Oke, di sebelah mana? Oke, nah di sini ya. Silakan. Gimana? Ya, ke sini. Kemana ke sini? Ya misalnya nih mau duduk nih Kak Elin. Yang pasti kalau duduk biar kelihatan langsing Kak Elin jangan lurus ke depan. Ini mana kameranya? Di sini ya.
ya. Yang di belakang bukan suaminya ya. Ya, jadi biar kata nasi Kylie kalau duduk itu kita agak miring ke sini. Badannya tegakkan. Nah, ini tangannya di sini. Ini tangannya bisa. Nah, badannya agak sedikit. Ini tangannya ditaruh di paha. Nah, jadi miring dikit bisa ke sini. Ya. Kepalanya nengok gitu. Ya, tuh kan. Bisa lah saya jadi model. Jadi jangan ini Bang, jangan statis. Jadi kalau misalnya lu ini kan statis nih lurus. Kita harus ada movement, harus ada miring. Badan juga harus agak ada lekukannya. Tangan juga harus agak manis-manis gitu. Begini gitu Iya, iya misalnya gini ya. Ada tips jari lentik gitu Iya, ya. misalnya gini kan. Misalnya gini. Kita lihat ke kamera. Jadi kan misalnya mau duduk begini nih. Nah, dibanding kita cuma duduk kayak begini, kita bisa tegakkan badan kita, badannya ke sini. Coba ke sini. Nah, langsung berubah. Jadi itu intinya tidak statis, harus ada movement dan jangan lurus ke depan. Harus kita 45 derajat ke kanan atau 45 derajat ke kiri. Beres Itu di langsung sini. lebih langsing, Bang. Berarti ini kamera, kita Iya. ngadepnya Jangan lurus, jangan lurus ke lurus. depan. Kita harus miring 45 derajat agar memberikan ilusi lebih kecil, Bang. Oh, gitu. Jadi kata lebih Coba berdiri. Badannya Coba. aduh. Iya. Berdiri. Bayangkan. Nah, Nah, berdiri nih cara. sini ya. Ya kan kalau di sini kalau lurus depan coba dia rapat dulu ya kan. Jadi badannya ya sebesarnya itu. Kita kalau nyamping ya. Dan tangannya di sini dikit. Kasih ruang sini. Kasih ruang di sini jadi badannya kelihatan lebih kecil, kelihatan ringannya. Kalau tangannya di depan semua gini kan jadi kayak badannya Gitu ya. penuh. Ada ruang. Nah, cocok deh Cocok. ya kayak gitu. Boleh lah jadi Mukanya model Kak. samping kiri ya. Ke arah kamera. Oh ke sini. Ya. Jadi gitu. Jadi jangan lurus. Harus miring. Kakinya juga harus Kakinya harus maju. poin. Oke, poin. Badan tegak. Untuk kasih ruang. Kasih ruang. Bisa gini gitu. Wow. Oke. Jadi, Aduh. jadi kita kalau dalam berfoto manfaatkan kan lensa itu menangkap Ya. benda makin dekat makin besar. Jadi jangan foto tuh jangan kameranya dideketin ke muka dia Bang. Oh iya, marah Tapi- perempuan. Ya muka gini. Jadi kita mundur tapi kita zoom in. Gunakan digital zoom. Dan dia suruh agak nyamping ya. Nyamping, supaya- badan 45 derajat, mukanya juga jangan ke depan tapi 45 derajat. Ya. Kuncinya di 45 derajat pokoknya. Iya. Mukanya ya segini gitu. Ya, jangan mukanya lurus ke depan. Jadi itu. Sama itu tadi, jangan kita deketin mukanya kameranya ke mukanya, tapi agak dekat kita zoom in aja. Berarti kesimpulannya kan? Maksudnya mukanya nggak distorsi. Bantu ya. Semoga membantu. Ibu, nanti lapor ya Bu ya gimana hasilnya ya Bu. Jadi sekarang ngomongnya udah mulai beda-beda. Langsung gitu ya. Oke, berarti dengan teknik seperti ini kita juga bisa berpromosi, kita bisa bangun personal branding kita. Oh iya dong, bangun dong. Ada tips dari Oh iya, Lika. kembali saya bilang orang pikir tuh berbisnis hanya memikirkan bisnisnya. Namanya digital economic mindset, kita nggak hanya masuk di tradisional aja kan, kita masuk ke digital. Dan digital berarti kita harus masuk personal branding online. Dan yang namanya pebisnis itu bagi saya harus memunculkan wajahnya. Karena apa? Namanya orang tuh ada dalam membeli ya, ada know, like, and trust factor. Jadi ada faktor 3 ini yang merupakan faktor yang mendukung apakah orang mau beli dari kita dalam tanda kutip beli produk, beli jasa, atau percaya sama kita, baru dia percaya. Orang untuk dia mengenal kita, jadi faktor untuk orang beli itu ada know, ada like, and trust. Pada saat dia trust baru dia beli. How do you create trust? Buat orang like kita dulu, orang harus suka sama kita. How do we make people like us? Ya dia harus kenal dulu sama kita. Bagaimana dia bisa mengenal kita kalau dia nggak tahu kita siapa? Kita hanya sosok di balik merek. Orang nggak tahu itu siapa. Makanya sekarang banyak di sosial media pebisnis tuh bikin konten mengenai dia lagi masak, dia lagi jahit, dia lagi belanja ke pasar, benar nggak? Itu dia sedang membangun know factornya, dia sedang memperkenalkan diri dia pada calon-calon pembeli dia.
Jadi foto tadi, belajar bikin foto, menampilkan wajahnya dia di konten-kontennya dia jadi penting. Karena orang itu hanya membeli dari orang. Makanya sekarang e-commerce itu kenceng boleh gitu ya, tapi tetap kalau orang ke TikTok tuh ada orang-orang tertentu Bang yang orang datangin untuk beli. Produknya sama gitu ya. Dia hanya Dia lebih trust. Harus lebih beli trust ya. sama dia. Bener nggak? Di Iya, TikTok benar. Live tuh gitu. Ada satu orang tuh yang dia produknya produk digital gitu, handphone, iPad apa, yang jual di sana banyak. Tapi si orang ini tuh laku banget, terus banget karena dia bisa menampilkan diri dia yang orang-orang yang suka sama dia bisa menampilkan diri dia sebagai orang yang bisa dipercaya. Jadi no like and trust factor dia udah dapet banget. Nah, kalau kita sebagai pebisnis gimana caranya dengan kita memanfaatkan sosial media kita. Dan contohnya seperti saya lakukan ya di Instagram. Nggak mesti harus bawa barang dagangan. Jadi maksudnya orang justru kalau udah ngelihat, ini mah jualan lah. Iya, sekarang kan gitu. Ininya adalah lebih ke kontennya lebih ke tadi bikin konten yang memberi solusi. Nggak hanya sekedar lo nge-flexing barang-barang lo aja gitu. Dan produk Solusi. juga gitu, tidak hanya sekedar memanfaatkan produk, bahkan even konten nih kita lagi ngomongin apa, tapi produknya bisa kita pakai atau kita taruh di situ atau kita pegang-pegang, itu juga sebenarnya kan bagian dari promosi. Orang lebih suka kayak gitu, main halus Bang, main Ya, cantik. bisa memberikan Soft tips. selling ya. Iya, Pose, gaya, iya. itu bisa jadi iklan Sambil juga. apa gitu, Betul, sambil betul. minum obat lah atau sambil bikin teh gitu. Wah, Intinya dengan kita menghadirkan diri kita dan produk-produk yang kita punya tadi di setiap konten-konten kita yang membantu dia, lama-lama itu kan orang tuh ada, pasti Bang Ivan tahu ya bahwa teori orang tuh semakin sering dipaparkan maka lama-lama dia jadi tertarik. Sama lah kayak siapa yang deket siapa yang dijadiin kan gitu ya, kalau orang ke kuliah keluar kota biasanya Cuma pacarnya sama sebentar doang. iya yang deket aja lah gitu ya, yang selalu ada, yang selalu ada kalah dengan yang punya masa depan lebih cerah gitu ya. Kayak gitu sama di bisnis juga seperti itu. Jadi kita hadirkan terus produk kita di setiap konten yang kita buat, tapi konten kita menarik buat dia dan dia dapat manfaat dari situ. Lama-lama dia kayak ngecandu gitu sama kita. Dan akhirnya dia gini, Balika jualan apa? Pernah nggak kita ketemu temen, kita beli bukan karena kita mau produknya tapi karena kita suka sama dia dan kita pengen bantu dia. Pernah nggak? Dan itu sering banget. Nah buat itu jadi rencana selanjutnya dari kita membangun personal branding. Buat orang, kita tarik dulu attention orang, kita bikin orang tertarik sama kita, bikin orang makin percaya sama kita, baru selanjutnya kita bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah dia. Dan itu orang akan, apapun yang kita jual dia pasti akan beli. Karena dia udah tahu, kita ngomong nih, dia udah bisa dipegang ngomongannya. Karena so far dia jadi teman yang menarik untuk saya gitu. Itu jadi bangun personal branding dari membangun, menciptakan atensi, membangun orang itu hadir sampai akhirnya membuat kita bisa monetisasi atensi yang kita punya. Kita bisa memanfaatkan. Oke, kita CNI seringkali mengadakan acara-acara trip yang sebentar lagi ke depan ini mau ke Bali, Labuan Bajo, ada ke China. Nah, para mitra-mitra kita ini tentunya seringkali mengikuti di servis jamuan makan. Nah, ini menarik nih karena Coach Lika banyak sekali memberikan inspirasi tentang table manner. Ya. Apa nih yang harus dilakukan nih kalau misalnya pada saat jamuan makan yang sesuai mannernya? Ya. Jadi kalau di table manners tuh ada 3 tahap Bang. 1 waktu persiapan sebelum acara makan, lalu pada saat makan dengan selesai makan. Berarti kalau ini sebelumnya dulu nih. Pasti sebelumnya kalau kita sudah diundang jangan datang terlambat. Misalnya apalagi kalau rombongan gitu ya. Karena kan semua time frame-nya juga padat. Misalnya makan malam jam 7 ya datanglah 7 kurang 10 gitu ya. Lalu jangan langsung main duduk aja gitu ya. Ini dalam jamuan resmi sitting itu sangat penting karena bisa jadi ada acara yang mau dilakukan atau siapa duduk di mana untuk perannya apa. Jadi selalu tanyakan ke hostnya, kita duduknya gimana nih? Apakah ada namanya atau boleh memilih atau bebas. Nah setelah duduk itu nomor 1 adalah kalau setelah duduk kalau memang ada napkinnya atau ada serbetnya itu langsung dipakai. Dan langsung dipakainya di pangkuan, nggak di sini ya Bang ya, nggak di leher. Supaya nggak kotor ya, supaya nggak kotor ya. Iya supaya nggak ngeces.
Ya, Jadi ya. itu selalu, jadi waktu duduk, misal dia sudah menunjukkan tempat kita duduk dan kita sudah duduk, kalau ada serbetnya kita bisa langsung pakai, langsung duduk di situ. Dan serbet itu tetap ada selama kita makan. Kalau kita mau ke belakang atau mau keluar, kita bisa lipat nanti taruh di kursi. Jadi kalau serbet kita taruh di atas meja, nanti waiter akan beresin makanan kita dianggap sudah selesai. Oke. Jadi itu yang mesti diingat ya, Kalau serbet sebelum selesai makan taruhnya di di kursi. kursi, kita harus ke belakang. Ya. Kalau taruh di sini walaupun kita duduk tetap Di dirapikan clear dulu. up karena dianggap sudah selesai. Jadi itu baru mulai udah selesai kan sedih ya. Belum sampai akhir kok diangkat. Nah, Belum misalnya habis. tadi kan sebelum makan ya, Iya, iya. semuanya sudah set, Ya, tentunya kan makanan kan dihidangkan, ya, gitu ya. kan ya. Nah, begitu dihidangkan kan pada lirik-lirikan nih, Heeh, heeh. siapa duluan nih? Nah, Ya, itu ya, kira-kira ya. ada nggak Ya, tipsnya? biasanya itu tanggung jawabnya si hostnya sih atau tuan rumahnya. Jadi misalnya kita jadi tuan rumah untuk jamuan itu ya kita biasanya buka dulu kan. Makasih teman-teman, selamat datang. Atau kita yang yuk mari silakan makan atau mau yuk kita berdoa dulu atau apa. Jadi hostnya yang berperan sebenarnya. Kalau misalnya hostnya belum berperan ya kita harus nunggu. Kita harus menunggu sampai si hostnya bilang yuk silakan makan atau yuk mari kita makan sama-sama baru kita mulai makan. Oke, Jadi cue-nya dari hostnya. hostnya, Dari baru hostnya. kita centong Baru nasi. kita ambil. Jadi persilahkan gitu Ya ya. karena siapa tahu dia mau sambutan, dia mau apa, entar kita lagi makan dia sambutan kan nggak enak kan, lagi ngunyah gitu. Jadi Ya, kalau makanan walaupun sudah tersedia, selama dia belum mempersilahkan ya kita tunggu aja, karena kita kan nggak tahu rencana dia acaranya seperti apa. langsung aja ya. Ya. Pada saat kita makan tuh kan banyak, biasanya ada banyak ya. Kalau kalau meja bundar sih enak bisa keliling, gitu Iya, kan, iya, makanannya iya. tinggal pindahin gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya berjejer gitu, terus lauknya ada di Incerannya sebelah di sana, sebelah sana. incerannya Ke di sana. sebelah sana. Iya, 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 Gimana iya, nih? iya, iya. Suruh ke situ kan, gue bilang, ini kan gak Iya, susah ya. iya, iya, Ada iya. tipsnya nggak? Eh, Iya, yang pasti sih sebenarnya hostnya ya harus membagi rata. Minimal tuh sebenarnya sih hostnya tuh memperhatikan lauk itu jangkauannya itu hanya semeja ini kan berarti kira-kira 6 orang ya. Kalau bisa semua itu ada di jangkauan si 6 orang ini. Hmm. Mestinya nih hostnya udah ngatur. Jadi per 6 orang satu porsi, sana lagi satu porsi lagi gitu. Tapi kalau hostnya agak ngirit ya, jadi ya kita bisa minta tolong orang aja di sebelah kita untuk tolongin Mungkin dong. Gitu. bukan ngirit, Coach Lika, tapi misalnya ini ada saya sama Kak Elin gitu Iya, ya. iya. Terus dia taruh lauk, biasa kan orang selesai makannya di situ. Oh dia naruhnya. Dia Oh, lagi oke. makan nih, saya nggak ngambil Oh, begini, oke, Pak. oke, oke, oke. Atau saya tolong. minta tolong, Ya. atau bagaimana itu? Yang pasti never reach out gini, nggak sopan. Nggak boleh Nggak boleh. ambil, Nggak boleh reach out sampai gini. apalagi lewatin Ya. orang yang lagi makan. Ya, Oke. kita bisa lihat orang yang terdekat dari situ, misalnya Kak Elin bisa tolong operin nggak makanannya? Atau dekatin ke tengah boleh nggak? Jadi minta tolong dia, bukan berarti kita minta tolong dia ngasih buat kita, tapi mendekatkan ke dimana kita bisa reach out. Tanpa kita harus Oh, melangkahi atau melewati. ya kan kalau misalnya ambilin dong kan nggak enak juga ya nyuruh-nyuruh orang. Kak Elin bisa tolong didekatin nggak biar saya bisa ambil gitu aja minta tolongnya. Nanti Kak Elin dari situ Kak Elin taruhnya ke tengah. Saya kan bisa langsung begini. Oh, oke, itu penting tuh. Itu penting. Sama alat makannya juga gitu kan. Oh, Alat makan sih sebenarnya gampang ya kalau ada beberapa. Jadi kalau di jamuan resmi apalagi kalau di luar negeri dia pasti ada opening, ada starter, ada main course, ada dessert. Dan itu alat makannya biasa akan pakai satu-satu biasanya. Caranya adalah kita lihat aja yang paling luar itu adalah alat makan dipakai pertama. Sendoknya banyak tuh ya, pokoknya Ya, kita ambil yang paling dari luar. ya. Yang paling luar akan datang hidangan pertama kita ambil yang paling luar. Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam sampai akhirnya ke main course-nya. terakhir. Jadi gampang aja lihatnya yang paling luar mana. Gak usah pusing-pusing gitu. Kalau ada di atas ini ada garpu, ada sendok kecil di atas itu buat terakhir buat dessert. Jadi di atas piring biasanya ada garpu kecil, itu biasanya buat dessert. Yang lainnya adalah untuk makanannya. Nah, sesudah makan nih, kalau udah Oke. habis makan, udah selesai, terus piring diapain nih? Oke. Nah, Jadi biasanya makanan nggak ya. gimana tuh? Kita tidak harus menghabiskan makanan kita, tapi dengan menghabiskan makanan ya terlihat lebih sopan lah. Berarti kan kita menghargai si hostnya kan, bahwa kita terlihat suka makanan kita. Jadi kalaupun ada makanan yang kita sudah nggak kuat lagi makan, nggak usah maksain gitu ya. Tetap aja kita boleh meninggalkan, tapi lebih baik sih memang dihabiskan. Tinggal posisi sendok garpunya aja. Jadi kita gunakan tuh aku bilang itu kalau ini lingkaran jam ya, jarum jam 10 sama jam 4. Jadi arah garpu
ujungnya ke arah jam 10, bawahnya ke arah jam 4. Nyilang Bersilang. seperti ini. Oh, Posisinya begini, sejajar. sejajar Ini garpu, ini pisau. Atau ini sendok, ini garpu. ke arah 10 jam sama 4. Ujungnya jam 10, ekornya jam 4. Jadi miring. Dua-duanya. Dua-duanya begitu. di Jadi piring bukan ya, disilang ditaruh. ya? Miring, enggak. Ditutup. Enggak. Kalau sendok Ke ditutup. bawah, ya, Bawah ya. bawah. Kalau disilang itu menyatakan kita nggak suka sama makanannya. Jadi Oh, jangan gitu. jangan pernah menyilangkan sendok sama garpu atau garpu sama pisau. Itu berarti kita nggak suka sama makanannya. Jadi sejajar aja. Oh. Ilmu baru nih ya. Jadinya biasanya kalau nggak itu langsung kita selesai ada yang disilang. Terus Ya. kalau biasanya kan kalau diundang makan gitu kan lihat-lihatan kayak garpu yang mana gitu. Sekarang Ya. bisa tahu ya. Ya, sekarang sudah bisa tahu. Nah, yang sering kali juga ketuker-tuker adalah mana gelas air saya, mana roti saya. Kan biasanya gitu kalau kita logistik kita akan kasih kita bilangnya itu bread plate yang kecil. Jadi caranya sebenarnya gampang aja. Jadi buat tangan kita tuh satu kiri huruf B, coba Kak Elin dengan Bang Ivan. Kirinya huruf B, kanannya huruf B. Nah, jadi gini, seperti ini. Nah, B itu adalah bread. Jadi roti kita ada di sebelah kiri kita. Rotinya sebelah kiri. Oke. Ya, D-nya itu drink, jadi minum kita yang sebelah kanan. Oh, Jadi kalau ada air, gelas air adalah yang sebelah kanan. Jadi jangan ambil lagi sebelah kiri, itu punya tetangga. Oh, kita harus tempatkan. Pokoknya minum sebelah kanan. Ya, minum sebelah kanan, Jadi roti bread. sebelah kiri. Soalnya kalau Kak Ivan suka lagi ngobrol-ngobrol lupa. Lupa, iya, bener. Loh kok ada bekas lipstiknya gitu. Ternyata punya tetangga di embat. Ya, kan, kiri kanan. Oh, berarti minum selalu di Ya, sebelah minum kanan. selalu sebelah kanan. Kalau Drink. di atas, di ini maka piring di atas ada perlu di depan piring kita. Biasanya kalau di jasa jamuan formal, gelas itu akan ditaruh di atas garpu atau di atas pisau sebelah kanan sih. Kan kita kadang-kadang ada gelas air, ada gelas wine, kan dia akan menyamping tuh. Nah, itu Oh. posisinya dia akan memberikan yang pertama diminum biasanya air akan paling pinggir, lalu mulai lagi biasanya white wine, lalu mulai red wine, kalau ada brandy baru paling ujung. Jadi makin alkoholnya makin tinggi akan makin jauh ya, biar agak susah. Air putih aja dulu ya. Ternyata itu Mabuknya maksudnya. terakhir. Mabuknya terakhir. Jadi gitu. Posisinya akan menyilang dan makin jauh biasanya alkoholnya akan makin tinggi. Wow, menarik banget daging semua yang kita dapat nih. Terima kasih Coach Lika sudah memberikan banyak sekali insight, Sama-sama. masukan, inspirasi ya bagi para pelaku bisnis. Jadi kita benar-benar bisa punya manner, kita punya daya energi yang kuat, punya kemampuan untuk bisa membangun personal branding kita. Mulai sekarang harus belajar. Dan ini khususnya para kaum Kartini ya. Jangan saya harusnya ngomong karena Kartono nih. Kaum Kartini, ini adalah waktunya Anda bisa menjadi wanita yang kuat, seorang womanpreneur ya yang tentunya bisa sukses. Ya, tidak kaum pria saja yang bisa sukses, tetapi juga wanita juga punya kesempatan sukses yang sama. Ya, oke, Coach Lika, mungkin ada pesan sedikit untuk kaum perempuan di Indonesia karena saya dengar Indonesia akan punya kemampuan pertumbuhan yang baik kalau wanitanya diberdayakan. Ya, ya pesan saya sih untuk teman-teman womanpreneur di luar sana ya, ingat bahwa kita itu tidak pernah tahu kapan perkataan kita, tindakan kita itu bisa merubah hidup seseorang. Jadi tetaplah berkarya, tetaplah melakukan apa yang kita bisa, yang kita mau, kita suka dan kuasai, agar semakin banyak jiwa yang bisa tersentuh oleh diri kita dan bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Semangat, semangat. Oke, wow, terima kasih Coach Lika, sampai ketemu lagi. Kami dari Sama-sama. CNN, dari tim Breakout juga menyampaikan Coach luar Lika. biasa atas masukannya dan sampai ketemu lagi dalam edisi kita Breakout Breakout. Talk for Solution. Thank you. Terima Sampai jumpa. kasih. Thank you, bye. Thank you. Selanjutnya di CNI Official.